PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram kategori 2. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, semangat luar biasa. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini kita berdoa dulu. Silakan kemudian untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kemudian. Untuk ketua kelas, siapa temannya yang tidak hadir? Ada 8 orang, Bu. 8 orang. Ada Randi, Rensi, Randi. Rensi, Bensi, Gede Chandra, Gede Chandra, iya, Gede Kembar, Gede Kembar, Firman Ramadan, Firman Ramadan, Mufarel, Muhammad Farel, Aulia Hajra, Aulia Hajra, sama Muhammad Anur. Muhammad Anur tadi izin pulang sakit ya. Yang tidak hadir hari ini 8 orang. Alhamdulillah yang ada di dalam kelas ini bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran itu penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Karena menambah ilmu sangat berguna. Dengan belajar, kalian bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang bisa kalian gunakan untuk mencapai kesuksesan kalian. Dengan belajar, bukan hanya untuk mencapai kesuksesan. Misalnya dengan belajar mata pelajaran kita hari ini yaitu geografi. Kalian bisa mencintai lingkungan kita sebagai tempat tinggal kita agar tetap lestari. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu, ya. Oke, tepuk semangat. Putar-putar semangat. Oke, terima kasih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sumber daya. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Dia bisa digunakan untuk ketahanan pangan atau untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, di mana selain ketersediaan cukup, mutu dan gizi harus dipertahankan. Contoh sumber daya alam untuk ketahanan pangan di lingkungan tempat tinggal, misalnya sayuran dan hewan ternak seperti unggas. Tangan untuk temannya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sumber daya untuk ketahanan pangan. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, ada tidak yang bisa menangkap materi apa yang akan kita bahas? Sumber daya untuk bahan industri. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah sumber daya untuk bahan baku industri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya tambang untuk bahan baku industri di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, kalian mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis
alam untuk bahan industri pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan membagikan kalian modul ajar. Modulnya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kalian. Silakan. Sudah dibuka ya? Silakan dibuka. Sudah dibuka? Kalian berliterasi melalui handphone sudah selesai. Dari bacaan bahan ajar yang Ibu bagikan, apa yang kalian peroleh? Saya, Bu. Oke. Yang saya peroleh dari bacaan yaitu barang tambang itu dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Misalnya tembaga, emas, nikel, dan aspal. Oke. Untuk Usi Ayu, bagus ya. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, pada kesempatan ini supaya lebih jelas dari bahan ajar yang kalian baca, Ibu akan memaparkan materi singkat melalui video pembelajaran. Oke, silakan disimak ya, kita sama-sama Sumber daya simak. alam Indonesia memiliki sumber daya alam yang amat banyak. Salah satunya dari segi tambang. Beragam hasil tambang yang ada tersebar di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Minyak bumi dan gas alam berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup berjuta-juta tahun. Pertambangan minyak bumi dan gas alam terdapat di Cepu, Jawa Tengah, Palembang, Jambi, Kutai, Kalimantan Timur, Sorong, Papua. Negara digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan pada industri pembuatan semen dan baja. Pertambangannya tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi, dan Bengkulu. Besi dimanfaatkan dalam industri logam besi dan semen. Wilayah pertambangan yang tersebar di Cilacap, Jawa Tengah, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sumbar, Flores, dan Timor, Nusa Tenggara Timur. Barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, kita perlu melakukan inovasi dan demikianlah pembelajaran. Oke, itu tadi video pembelajaran tentang sumber daya tambang yang digunakan sebagai bahan baku industri. Dari video yang ditampilkan tadi, apa yang dapat kalian simak? Oke, silakan Sinta. Saya mengetahui berbagai istilah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku yang diolah menjadi barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti nikel, bahan baku. Tepuk tangan untuk Sinta. Ada yang lain? Oke, silakan kita lihat. Saya simak dari video tersebut adalah sumber daya tambang yang dapat dijadikan bahan baku di Indonesia sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah. Contohnya minyak bumi sebagai bahan baku industri bahan bakar seperti bensin. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Di video terdapat banyak barang tambang di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Oke, apakah pengelolaan pertambangan itu ada permasalahan? Ada permasalahan, tentunya ada, karena pengelolaan itu nantinya ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menampilkan sebuah video permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang dipicu kegiatan pertambangan dan perkebunan.
Kerusakan lingkungan dituding menjadi salah satu faktor terjadinya banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dalam sepekan terakhir. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sulawesi Tenggara, Saharudin mengatakan Kabupaten Konawe dan Konawe Utara merupakan daerah dengan izin usaha pertambangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. 90%-nya diambil dari pembukaan hutan. Aktivitas industri ekstraksi dan perkebunan ini berdampak pada pendangkalan atau sedimentasi di daerah aliran Sungai Lasolo dan Konawe. Di video tadi ada masalah tidak? Pertama ada banjir. Apa penyebabnya? Kerusakan lingkungan karena adanya pengelolaan pertambangan. Ini di slide ada gambar kondisi lingkungan di sekitar daerah tambang nikel di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konawe Utara. Apakah kondisi ini asli dilihat? Sudah. Ini juga suatu permasalahan. Oke, pada kesempatan ini bisa kalian jadikan sebagai stimulus untuk mengerjakan LKPD. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok kalian. Ibu Arif, Ayu Andriani, Putu Linda, Sinta Yulianti, Revalina. Kelompok 2 ada Audina Wulan, Firman Nuari, Cecilia Dwi, Sinta Pranyani. Kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Akan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Sebelum berdiskusi, silakan baca petunjuk dulu. Waktu pengerjaannya 30 menit dimulai dari sekarang. Apabila ada yang tidak dipahami dari LKPD-nya, silakan angkat tangan dan bertanya. Oke, silakan dimulai dari sekarang ya. Lebih efektif, silakan LKPD-nya bisa dibagikan kepada masing-masing temannya. 2 orang mengerjakan potensi peta, 2 orang mengerjakan permasalahan yang terdapat di LKPD. Untuk lebih mudah menjawab, artikel yang ditemukan di LKPD mungkin bisa dicari melalui internet ya. Kelompok 1 bagaimana? Yang ketiga misalnya melakukan reklamasi terhadap lahan yang sudah kritis karena pertambangan ini. Dari 3 itu menurut kamu yang paling tepat apa? Simpan di sini. Simpan di sini, alasannya kenapa memilih yang paling tepat. Nah, setelah itu oke. Guru ya. Ini kolom 2. Nanti kalau yang nomor 4 itu terus setelah itu solusi. Apa solusinya? Yang pertama 1, 2, 3. Misalnya kamu pilih solusinya 3. Dari 3 itu kalian pilih 1 ke sini. 1 ke sini, alasannya apa? Nah, berilah kesimpulanmu dari permasalahan mana tadi. Aspal itu ada di Bunga dan Utara. Mana Konawe Utara di sini? Mana Konawe Utara? Ya, ini. Jadi tulis kode ini di Konawe Utara.
Semuanya masih berkonsentrasi ya. 11 niat 3. Kita mulai dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok 2 untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sinta Pratnyani. Jadi sekarang saya akan memberitakan hasil analisis potensi dari persebaran sumber daya tambah untuk penyediaan industri dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu ada aspal, persebarannya di Buton, jenis kodenya A. Yang kedua ada nikel, persebarannya di Konawe Selatan, Kolaka, Bombana, Konawe Utara, kodenya N. Yang ketiga ada emas, sebarannya di Bombana, Konawe, kodenya itu E. Yang keempat ada pasir besi, yaitu persebarannya di Bombana, kodenya P. Yang kelima ada kromit, persebarannya di Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, jenis kodenya itu K. Yang keenam ada mangan, persebarannya di Buton, jenis kodenya M. Yang ketujuh ada tembaga, persebarannya di Bombana, jenis kodenya T. Ini hasil persebaran pertanyaan hasil tambah. Kami telah menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, permasalahan apa saja yang muncul akibat industri pertambangan nikel di Konawe Utara? Permasalahannya yaitu rusaknya hutan, merusak ekosistem alam, banjir akibat kerusakan lingkungan, dan tercemarnya udara. Pertanyaan kedua, faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Faktornya yaitu dipicu kegiatan pertambangan nikel yang tidak dikelola dengan baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya yaitu yang pertama, kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan sembarangan, perlu adanya izin dari pemerintah setempat, dan juga setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan monitoring di lingkungan sekitar, lalu pilih cara yang tepat untuk mengurai dampak kerusakan lingkungan dan mencabut izin pertambangan. Pertanyaan terakhir, menurut kelompokmu, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang menurut kami paling tepat yaitu mengurai dampak kerusakan lingkungan, karena dengan cara tersebut dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan pada Mas. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurintan dari kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 2. Selain dampak negatif terhadap lingkungan, apa dampak positif dari industri pertambangan? Selain dampak negatif, apa dampak positif dari industri pertambangan? Ada lagi yang ingin bertanya? Waalaikumsalam. Jika kamu menjadi pemerintah setempat, apa yang kamu lakukan apabila terdapat kegiatan pertambangan ilegal di daerahmu? Pertanyaannya, jika kelompok 2 menjadi pemerintah daerah setempat, di mana di daerah itu ada pertambangan ilegal, apa yang kamu lakukan sebagai pemerintah? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan kami, Cecilia Dwi Rahmadani. Oke, pertanyaannya akan dijawab. Kelompok yang bertanya silakan perhatikan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurintan dari kelompok 3.
Selain dampak negatif, apa dampak positif dari industri pertambangan? Dampak positif pertambangan: 1. Meningkatkan atau membuka lapangan kerja. 2. Meningkatkan pendapatan atau devisa negara. 3. Memberi kesempatan warga lokal untuk bekerja di bidang industri. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari depan. Jika kamu menjadi pemerintah setempat, apa yang kamu lakukan apabila terdapat pertambangan ilegal di tempatmu? Yang saya lakukan adalah melaporkan dan menangkap pelaku penambangan ilegal dengan alasan apapun karena berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 1? Apakah puas dengan jawaban kami? Baik, itulah presentasi kami. Kesimpulan akan dibacakan oleh singkatannya. Baik, kesimpulannya yang kami dapatkan yaitu pengelolaan sumber daya tambang nikel yang terdapat di Sulawesi Tenggara memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu merusak ekosistem alam. Kegiatan pertambangan ini memerlukan izin dari pemerintah setempat. Potensi wilayah memiliki jenis pertambangan yang banyak berada di wilayah Kota Bombana, dan pertambangan paling banyak di Sulawesi Tenggara yaitu nikel. Sekian presentasi dari kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Presentasinya sudah sangat bagus, ya. Pertanyaan dari kelompok lain, itu pertanyaan pertama, dampak positif pertambangan itu sudah dijawab dengan benar. Yang kedua, ada pertanyaan apabila menjadi pemerintah setempat di daerah pertambangan yang ada pertambangan ilegalnya, maka apa yang akan dilakukan sebagai pemerintah? Jawabannya juga sudah cukup bagus. Dari diskusi yang saya lihat untuk kelompok 2, kerjasama kelompok sudah bagus, semua sudah bekerja sama dengan baik, ya. Hanya saja ada satu orang yang terlihat lesu. Oke, kita melangkah ke kelompok 4, kelompok genap berikutnya yaitu kelompok 4. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi. Langsung saja materi akan dibacakan oleh berikutnya. Adapun jenis-jenis bahan baku industri yang terdapat di Sulawesi Tenggara beserta sebarannya, yaitu pertama aspal, kabupaten sebarannya itu adalah beton, kode jenis bahan baku itu A. Yang kedua nikel, kabupaten sebarannya itu ada Konawe Selatan, Kolaka, Bombana, dan Konawe Utara. Kode jenisnya itu adalah huruf N. Yang ketiga pasir besi. Adapun kabupaten sebaran keempat itu ada emas, kabupaten sebarannya itu ada Bombana dan Konawe. Yang kelima itu ada kromit, kabupaten sebarannya itu adalah Bombana, Kolaka Utara, dan Konawe Utara. Yang keenam itu ada tembaga, kabupaten sebarannya itu adalah Bombana. Yang ketujuh ada mangan, kabupaten sebarannya itu adalah Buton. Seperti maksud saya tentang sebarannya. Adapun permasalahan yang diakibatkan itu adalah seperti banjir bandang. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi adalah karena kerusakan lingkungan yang dipicu oleh kegiatan pertambangan nikel. 3. Bagaimana solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Adapun solusi yang dapat dilakukan ada 3. Yang pertama, mencabut izin operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL. Yang kedua, ada setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan monitoring di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pilih cara yang tepat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Berikutnya, menurut kelompok saya atau kelompok kami, solusi yang paling tepat untuk mengatasi tersebut yaitu mencabut izin operasi perusahaan pertambangan
yang melanggar AMDAL karena dapat merusak lingkungan pada lokasi pertambangan serta berdampak untuk makhluk hidup yang menjadikan lokasi tersebut sebagai habitatnya. Baik, itulah tadi materi terkait bahan industri. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan, minimal 1 pertanyaan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 4. Apakah pengelolaan sumber daya alam tambang Sulawesi Tenggara sejauh ini? Apakah pengelolaan sumber daya alam tambang di Sulawesi Tenggara sudah optimal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu 2 menit untuk Baik, langsung saja dijawab oleh teman saya untuk pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firman Wali. Menurut kelompok kami belum, karena industri tambang masih berpotensi terjadinya kerusakan. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2? Yang paling berpotensi adalah nikel dan aspal. Dari peta jumlah perusahaan, yang terbanyak adalah nikel dan aspal. Jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya kemudian. Kesimpulannya adalah pengelolaan sumber daya tambang nikel di Sulawesi Tenggara adalah masih jauh dari kata maksimal karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan selama 2 tahun terakhir, khususnya pada Kabupaten Konawe Utara, yaitu banjir yang mengakibatkan seluas ratusan kilometer wilayah terendam dan banyak warga mengungsi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan saat presentasi tadi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Presentasinya sudah bagus, semua sudah terlibat aktif dalam presentasi. Hanya 1 orang yang belum. Pertanyaannya juga sudah dijawab dengan baik, dan dari diskusi semua sudah berdiskusi dengan baik untuk mengerjakan SKP. Dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang diperoleh dari pembelajaran tadi? Oke, silakan kalian coba. Pengelolaan SDA tambang harus direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, misalnya pencemaran air, hilangnya vegetasi yang berujung pada banjir. Pengelolaan SDA tambang untuk industri harus memiliki AMDAL yang benar-benar sudah memiliki rencana pengelolaan lingkungan pasca tambang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kak Kembar. Pelajaran kita pada hari ini, selain kalian mengetahui bahwa potensi sumber daya bahan baku industri di Sulawesi Tenggara itu ada, salah satunya adalah aspal, misalnya ada di ada nikel di Konawe, dan potensi yang terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Bana. Nah, itu. Dan ada juga permasalahan pertambangan yang timbul karena pengelolaannya tidak maksimal. Baik, Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada masing-masing kelompok untuk mengetahui proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diisi dan diberikan komentar ya. Oke, silakan diisi ya. Sekarang untuk mengetahui pengetahuan kalian pada pembelajaran kita hari ini atau pemahaman kalian pada pembelajaran kita hari ini, silakan naikkan kertasnya 1 lembar, tulis nama dan kelas. Ibu akan memberikan tes
menjawab? Kelihatan? Sudah? Oke. Ini soal nomor 6. Ya, Bu. Semua, silakan masing-masing kelompok diwakilkan oleh satu orang mengumpul LKPD, hasil tes dan lembar observasinya. Silakan ya. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah materi sumber daya untuk energi baru dan terbarukan. Ya, sebelum mengakhiri, seperti biasa sebagai umat beragama kita berdoa. Silakan Kadek Kembar untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kadek Kembar. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ya,